Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Firman Novianto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 1 Banjarjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Melalui video ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sesuai dengan salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, demonstrasi kontekstual ini saya beri judul "Pendidikan haruslah berpusat pada murid". Namun sebelum kita lebih jauh, lebih dalam belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, marilah kita simak ilustrasi berikut. Anak-anak, sebagai tugas proyek, buatlah kelompok terdiri dari 3 anak dan susunlah sebuah teks percakapan. Apakah tugasnya harus ditulis, Pak? Betul, Bunga. Tugas ditulis dengan rapi dan Pak Guru beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya ampun, tugasnya sulit sekali, Pak. Aku kan tidak pandai menulis, Pak. Pak Guru tidak mau tahu. Pokoknya tugas ditulis dengan rapi dan hari Kamis depan harus dikumpulkan. Apakah tugas percakapan tadi dipraktikkan di depan kelas, Pak? Betul sekali, Edo. Kalau kita juga harus tampil di depan kelas, kenapa tidak dibuat video saja, Pak? Siapa tahu aku berbakat jadi artis. Hehehehe. Jangan, Pak. Aku malu. Ngapain sih kamu, Indri, usul seperti itu? Bagaimana kalau percakapannya direkam saja, Pak? Sudah, semua diam. Tugas dikerjakan sesuai dengan perintah awal Pak Guru. Ditulis rapi dan kalian semua tampil di depan kelas. Aduh, sulit sekali, Pak Guru. Kalian sebagai murid harus patuh dengan perintah Pak Guru. Berdasarkan ilustrasi tadi, apakah yang dilakukan Pak Guru sudah sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Dan seperti apa pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang petani adalah pendidik dan tanaman padi adalah seorang anak. Sebelum menanam padi, seorang petani akan menyiapkan lahan terlebih dahulu. Kemudian petani akan menanam benih-benih padi itu, merawat benih-benih yang sudah tumbuh di lahan yang sudah disiapkan itu. Dengan harapan padi itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, dan menghasilkan beras-beras yang berkualitas. Namun, petani tidak bisa mengharapkan sebuah jagung dari tanaman padi yang dia tanam. Dan cara merawat tanaman padi pun berbeda dengan tanaman jagung. Tanaman padi harus tumbuh di tempat yang banyak air, sedangkan jagung tumbuh di tempat yang sedikit air. Layaknya seorang anak yang harus mendapat tuntunan, mendapat bimbingan dari seorang guru agar dia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan seorang guru tidak bisa merubah kodrat anak yang sudah ia bawa dari lahir.
Tugas guru adalah menebalkan kodrat-kodrat yang ada dalam diri anak. Tidak bisa merubah. Padi tidak akan menjadi jagung. Sesuai dengan filosofi padi menurut Ki Hajar Dewantara, tugas seorang guru atau pendidik adalah menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dengan tujuan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Arti menuntun adalah memfasilitasi atau membantu anak menebalkan garis-garis samar atau kodrat yang dibawa anak sejak lahir agar tumbuh menjadi manusia yang memiliki akal dan budi yang baik dan luhur. Agar tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat tercapai, apa yang seharusnya guru lakukan? Yang pertama adalah guru harus berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus menuntun murid sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, guru harus menghamba pada murid. Dan yang keempat, guru harus memahami tujuan pengajaran. Setelah seorang guru tahu apa yang harus dilakukan dalam proses pendidikan, maka diharapkan seorang murid akan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan di bidang intelektual, merdeka raganya, bahagia jiwanya, dan seorang murid dapat berpikir kreatif dan inovatif. Setelah kita memahami tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tugas seorang guru adalah menuntun, maka kita bisa memberikan solusi kepada Pak Guru dalam ilustrasi tadi. Pak Guru haruslah memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Tugas bisa saja dikumpulkan dalam bentuk video, rekaman suara, ataupun komik sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Sehingga hasilnya pun semakin beragam dan anak merasa senang mengerjakan tugasnya. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid, di SD kami, SD Negeri 1 Banjarjo, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tadi. Yang pertama, yaitu dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah kami antara lain adalah bola voli, TPQ, TIK, pramuka, dan seni rupa. Kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai wahana untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Berikutnya adalah kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah kami yaitu tadarus, hafalan Asmaul Husna, dan hafalan surat pendek. Selain itu, di sekolah kami membudayakan 3S, salam, senyum, sapa, untuk meningkatkan karakter sopan santun peserta didik. Berikutnya adalah sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Dan yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan metode yang bervariasi, memanfaatkan alat teknologi dan alam sekitar, serta menggunakan media yang tepat dalam proses pembelajaran.